Halo guys, perkenalkan nama saya Tisha Melisa dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis. Berikut orasi implikasi ekonomi dari sosial dari uang kuliah tunggal UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Kita akan mengeksplorasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tisha Melisa dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berikut orasi implikasi ekonomi dari sosial dari uang kuliah tunggal UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Kita akan mengeksplorasi dampak yang beragam dari kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal di perguruan tinggi. Kekhawatiran utama seputar peningkatan uang kuliah tunggal perguruan tinggi adalah beban ekonomi yang ditanggung oleh mahasiswa dengan biaya kuliah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak mahasiswa terpaksa mengambil utang yang besar dan mencari pekerjaan tambahan untuk membiayai pendidikan mereka. Aksesibilitas pendidikan tinggi terkait erat dengan uang kuliah tunggal karena biaya yang tinggi dapat menakut-nakuti calon mahasiswa untuk mengejar gelar yang lebih tinggi. Berikut ini implikasi yang dapat terjadi karena adanya kenaikan UKT perguruan tinggi negeri di Indonesia. 1. Jumlah lulusan sarjana pertama di Indonesia akan semakin merosot. Kemerosotan jumlah lulusan sarjana pertama menjadi hal utama yang akan terjadi dikarenakan nilai UKT yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang ada ke jenjang perguruan tinggi, sehingga di tiap tahunnya nanti jumlah dari lulusan perguruan tinggi akan semakin menurun, dan ini dapat menyebabkan wawasan pendidikan masyarakat yang terbatas. Perguruan tinggi menjadi jembatan untuk meningkatkan pengetahuan individu yang lebih lagi dibandingkan dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Untuk itu, pemerintah perlu menyikapi dampak dari kenaikan UKT pada permasalahan ini. Dengan negara maju adalah negara yang didukung dengan masyarakatnya yang berkualitas terutama pada pendidikannya. 2. Yaitu meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia. Tidak dipungkiri, saat ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibuka dengan persyaratan minimal pendidikan S1. Dengan adanya dampak sebelumnya, maka masyarakat dengan tingkat pendidikan di bawahnya akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Walaupun saat ini banyak juga dari lulusan sarjana pertama yang masih menganggur. Apalagi kepada mereka yang lulusan sekolah menengah atas, di bawahnya akan sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan karena keterbatasan dari pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu tingkat kemiskinan semakin merajalela. Banyaknya pengangguran di masyarakat dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat ekonomi negara yang semakin menurun. Akibat dari kemiskinan yang ada semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh masyarakat, maka semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.